Bicara kita kali ini yaitu sudah tidak asing lagi ya teman-teman kita, yaitu Ibu PS5 MSC dan soloaja.id, nomor telepon 0 Selatan, status sudah menikah dan kewarganegaraan warga negara Indonesia. Yang sudah Ibu Pravita, Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada, S1, bidang ilmu farmasi bahan alam. Pada tahun 2004 sampai 2008, apoteker Universitas Gadjah Mada, bidang ilmu farmasi sains dan industri pada tahun 2008 hingga 2009, S2 di Universitas Gadjah Mada, bidang ilmu magister farmasi sains dan teknologi minat bahan alam, tahun masuk 2011 hingga lulus tahun 2013. Selanjutnya, pengalaman kerja dari Ibu apoteker 2009 hingga 2011 menjadi apotek Pandeglang Jakarta sebagai apoteker pendamping, 2009 hingga 2014 kerja di Akademi Aneks Farmasi dan Makanan Al-Islam Yogyakarta sebagai dosen tetap di 3 AK Farma, tahun 2017 hingga 2014 sebagai dosen tidak tetap di 3 Ana Farma PTKes Kemenkes Surakarta, 2019 hingga 2021 sebagai apoteker penanggung jawab Apotek Sagala Yogyakarta, 2016 hingga 2020 menjadi dosen tetap Prodi 3 Farmasi, Ketua Unit Kewirausahaan Sekretaris Bakti Setia Karir Center. Selanjutnya, tahun 2020 hingga sekarang menjadi dosen tetap di PTKes Kemenkes Surakarta. Berikut publikasi ilmiah yang dibuat oleh Ibu apoteker. Mungkin itu kurikulum vitae dari Ibu apoteker tadi. Selanjutnya, teman-teman juga pasti sudah penasaran apa nih yang akan disampaikan oleh Ibu Anita ini tentang materi kali ini. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu. Terima kasih Mbak Valen. Mohon izin Bu Titik dan teman-teman yang lain. Enggak usah perkenalan ya, udah biasa ya. Anggap aja ini kuliah gitu ya. Nah, seperti Pak Ari juga, saya tuh kalau kuliah itu jarang yang namanya duduk ya. Malah pegel ya, udah boyoan ya, udah berumur gitu ya. Gitu Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan ya. Masih semangat nggak sih? Kok bilangnya masih gitu, terpaksa ya? Terpaksa bilang masih ya? Tapi Bu udah capek gimana dong? Ya. Ya masih semangat kan? Iya. Sebelumnya ini aja deh. Minta tolong untuk diputarkan sedikit video deh. Yuk, kita brain gym dulu ya. Senam otak. Jadi senam tuh nggak cuma senam di tubuh ya. Jadi otak itu perlu di-refresh gitu nggak sih? Iya kan? Ya siapa yang masih mikir tugas ya, raganya di sini, jiwanya kemana gitu ya? Ya ada ya, banyak ya. Ya sambil menunggu ada azan, silakan mungkin bisa dibukakan ya sambil menunggu. Ada yang sudah capek? Sudah. Ada yang sudah lapar? Oh sama ya sama ya Bu Titik, Mas Edo, Mbak Mei sama ya. Ya tunggu sebentar ya, sabar ya. Orang sabar itu syukur ya. Skip dulu Mas, skip dulu, di pause dulu. Minta tolong di pause dulu ya. Nah,
kita mau olahraga otak ya. Terus gimana olahraga otak gini ya? Enggak ya? Enggak ya. Jadi silakan nanti teman-teman di sini untuk merefresh sebentar ya, dari tadi duduk, tangannya gini doang, belum deg-degan nek mengko ditunjuk gitu ya. Terutama yang depan ya, mesti khawatir ya kalau ditunjuk. Makanya kalau disuruh maju ke depan pada nggak mau tuh ya. Nah, silakan yuk kita merefresh sebentar ya. Merefresh sebentar, silahkan kalian nggak perlu berdiri, nggak perlu senam hoya-hoya tuh enggak ya. Ya, jadi yang kalian perlukan tangan aja ya. Tangannya sehat semua insya Allah ya. Ya. Oke, bisa mulai diperagakan. Minta tolong untuk Mas admin ya, bisa di-play ya. Ya, silahkan ditirukan teman-teman, ditirukan ya. Yang makan nanti pause dulu. Yuk. Yang makan di pause dulu sebentar ya. Yuk kita tirukan. Jangan sampai kalah sama ibu ini ya. Cepet ke. Nah, main pena tangannya. Nah. Ayo. Ya, ini berapa ya? Ayo, ada set balik. Ya, oke. Ayo. Ini aman. Ini mudah ini yang ini. Nah, ini enak ini ya, jangan nyeplai temennya ya. Ayo, jangan motong. Ayo. Iya. Iya, salah. Ayo, jempol kabeh lho ya. Ayo salam dia. Ayo enggak harus gini. Nah, ini gampang nih. Nggak salah kalau di sini ya. Aman orang? Iya. Ayo. Julukan dulu tangannya. Boleh. Ayo, jangan jalan satu ya. Nah, ini kembang ya. Itu senam otak untuk demensia ya atau pikun. Kira-kira siapa tadi yang merasa pikun? Tinggi sekali Pak Rus ya. Pikun semua ya. Ya, jadi 1 sama 2 aja bingung ya. Itu belum kalau misalnya yang satu apa namanya gini, yang satu gini ya. Nah, itu brain gym ya. Jadi apa namanya
senam otak ya. Jadi senamnya seperti itu. Dan itu untuk mencegah salah satunya demensia atau pikun ya. Demensia itu temannya Alzheimer ya. Cuman bedanya kalau Alzheimer itu kan ada fungsi yang terganggu dalam misalnya komunikasi dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau demensia itu ya gampangannya pikun ya. Siapa yang kira-kira kalau naruh kacamata terus lupa tadi ditaruh di mana? Saya juga gitu ya. Ya, padahal kacamatanya dipakai. Kacamata saya tadi mana ya? Gitu. Ya, remote dipegang ya, remote TV dipegang. Di mana ya? Gitu ada yang seperti itu ya. Bahkan mungkin iron nempel ya ya itu gitu ya. Nih, terima kasih atas partisipasinya ya. Ya, yang merasa pikun nanti mungkin bisa bisa apa namanya belajar brain gym yang lebih apa namanya dari dasar ada ya. Minta tolong Mas admin atau Mbak admin bisa dibukakan PPT-nya ya. Nggak ada ya? Apa saya buka sendiri? Oh ya, ya anggap aja kuliah ya. Ya, oke. Ya, oke. Di sini Bu Uli sebetulnya apa ya? Hanya menyampaikan beberapa hal yang mungkin kalian sudah pernah bertemu sebelumnya ya, yaitu makanan-makanan yang biasa kalian manfaatkan atau biasa kalian teman-teman makan gitu ya. Entrepreneur pangan fungsional kekinian berbasis bahan alam. Nah, jadi siapa sih di dunia ini manusia ya, makhluk hidup yang tidak makan? Ada enggak? Enggak ada ya. Sebentar lagi puasa. Mungkin kalau nggak makan hanya dari pagi sampai maghrib. Kan seperti itu saja. Ya masih bisa bertahan. Mungkin yang sudah dapat biokimia ya kemarin sudah saya ceritakan kalau puasa itu insya Allah tidak bikin pingsan ya. Karena masih ada persediaan energi di tubuh kita ya. Tidak pingsan apalagi khawatir mati. Sampai mati itu ya kecuali memang jatahnya ya. Nah jadi di sini kita mau apa namanya berbagi pengalaman sedikit ya tentang entrepreneur fungsional kekinian berbasis bahan alam. Ini tak cop ini ngendi enggak ada ya. Ya udah next ya. Nah, kunci hidup bermakna. Kunci hidup bermakna itu apa aja sih? Apa aja? Di sini apa? C bermanfaat ya. Jadi kunci hidup bermakna itu kan sebenarnya jadi orang bermanfaat kan ya. Ya, untuk jadi orang yang bermanfaat itu kan harus sehat dan bugar kayak misalnya tadi ya. Kalau pikun ya, kalau pikun itu kira-kira bisa menjalani hidup dengan tenang, dengan sehat dan bugar enggak sih? Enggak ya. Ya, tidak maksimal ya. Yang awalnya kita itu sebenarnya sudah makan tadi pagi. Terus 1 jam kemudian lupa. Aku tuh tadi pagi belum makan gitu enggak Mas Edo? Oh iya, ya. Baiklah, kasihan istri kalau masak ya. Jadi pagi udah makan, ya makannya aja setampah gitu ya. Nah, enggak, aku enggak bicara 2 tampah ya. 1 jam kemudian lupa, pikun misalnya ya lupa bahwa dia itu sudah makan ya. Nah, itu kan juga membuat tubuh juga tidak bugar juga ya. Nah, kalau untuk tubuh sehat dan bugar, intinya di mana sih? Salah satunya di pengaturan makan, ya, pengaturan makan. Di mana yang Muslim kan sebentar lagi juga puasa ya, itu juga sebenarnya pengaturan makan juga, ya. Nah, pengaturan makan itu tidak hanya polanya saja, tapi apa yang kita makan, ya, apa yang kita makan. Nanti kalau sudah mau waktunya saya diingatkan ya, Mbak ya, ya. Nanti enggak nyerocos terus ya. Ya, oke, next, Mas. Oke, pernah dengar kata-kata ini dari Hippocrates? Let your food be your medicine and let your medicine be your food. Ya, apa kui? Ya, gunakanlah makanan sebagai obatmu dan obatmu sebagai makanan. Ya, jadi inti dari sakit itu sebetulnya intinya kan ada di pencernaan dan pernafasan. Jadi apa yang masuk ke mulut dan apa yang masuk ke hidung, ya, yang pernafasan dan pencernaan. Nah, si mangan terus mikir ya itu, terus mandek mikir ya. And let your medicine be your food, ya.
Ya, next Mas. Itu yang bilang Pak Hippocrates ya. Nah, kita masuk ke pangan fungsional. Apa sih itu pangan fungsional? Mungkin ada teman-teman di sini yang pernah dapat mata kuliah nutrasetikal kan ya? Iya, semester berapa ya nutrasetikal? Dulu semester 2. Oke, sekarang belum ya, belum ya semester yang kurikulum baru belum ya. Dulu semester 2. Yang semester 4 sama 6 masih ingat tentang pelajaran nutrasetikal? Atau sudah move on? Iya, kalau masalah seperti ini biasanya cepat move on ya. Jadi kayak minyak atsiri mudah menguap ya. Ternyata mata kuliah gitu, sifatnya tuh volatil kayak minyak atsiri, mudah menguap. Tadi di sini sudah diajarkan ya, keluar sebentar sudah menguap kena sinar matahari ya. Ya seperti itu ya. Enggak semua ya, ya itu enggak di mahasiswa sini bukan. Bukan ya. Nah, apa itu pangan fungsional ya? Itu berasal dulu ya, zaman dahulu kala ya. Itu di Jepang tahun 1980 ada istilah bernama FOSHU, Foods for Specified of Health Use ya. Jadi itu pertama kali adanya istilah yang digunakan yang sekarang kita sebut pangan fungsional. Kita tidak mau bahas sejarah ya, tidak usah ya. Nah, pangan fungsional kalau di Indonesia itu muncul itu sejak ada peraturan kepala Badan POM ya, ini kepalanya saja ya, kepala Badan POM ya, tahun 2005 tentang ketentuan pokok pengawasan pangan fungsional. Definisinya apa? Olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yaitu bioactive compounds yang berdasarkan kajian ilmiah yaitu pembuktian uji klinis benar-benar mempunyai fungsi fisiologis yang terbukti bermanfaat bagi kesehatan bla 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 gitu. Itu definisi ya. Kalian kalau suruh ngapalin definisi apa namanya, seneng nggak? Enggak ya? Ya, ada yang tipenya hafal, ada yang tidak ya. Nah, pangan fungsional secara umum, pangan yang karena kandungan komponen aktifnya di luar kandungan zat gizinya ya, dapat memberi manfaat bagi kesehatan, merupakan bagian dari diet sehari-hari dan memiliki sifat sensoris yang dapat diterima. Jadi selain dia memang mempunyai komponen kandungan aktif, secara sensoris dia dapat diterima ya. Misalnya kita bikin cookies ya, bikin cookies dari apa ya? Dari daun kelor dibuat cookies gitu. Nah, kemudian dari bau rasa warnanya tidak menarik gitu ya. Misalnya rasanya Lezere cookies daun kelor kok rasanya pahit gitu ya. Misalnya pahitnya pahit brotowali. Dan itu cookiesnya itu diperuntukkan misalnya untuk stunting, berarti kan untuk anak-anak tuh. Kira-kira cocok tidak? Tidak ya, wong kita aja yang dewasa. Ada yang balita di sini enggak ya? Ya, udah enggak balita ya. Bawah 25 tahun ya. Masih kalau bawah 25 tahun. Ya, beda tipis sih sama Bu Uli ya. Tipis sekali ya. Nah, itu yang memiliki sifat sensoris yang dapat diterima. Nah, mungkin pas Mbak yang apa ya dari semester 6 ya yang sudah KTI. Nah, itu beberapa mungkin membuat penelitiannya tentang pangan fungsional juga. Nah, itu bisa diteliti juga dengan uji hedoniknya juga seperti itu ya. Jadi sensorinya itu bisa dicobakan ya. Next. Ini nggak bisa soalnya ya. Nah, oh, bisa ya? Oh, ya. Oke. Nah, kandungan pangan fungsional ya, ada kandungan umum dan kandungan. Bentar, ini agak slow. Iki memang sudah lelah ya. Ya, sama kayak siapa? Oh, gitu. Ya. Kandungan pangan fungsional ya, next aja. Nah, ini adalah fitokimia pangan fungsional. Warnanya kok buram ya, Bapak ya. Sebenarnya nggak buram, sebenarnya cantik kok ini ya. Ya, membela diri ya. Ya, jadi kalau kalian pengen tahu fitokimia pangan fungsional ya, jadi di berbagai tanaman, di berbagai bahan ya, entah itu buah, entah itu sayuran, itu pasti mengandung senyawa-senyawa aktif yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Jadi kan kayak misalnya ya, di sini ada terpenoid ya. Mungkin kalau yang sudah mengenal fitokimia semester 4 ke atas ya, itu ada yang namanya terpenoid. Nah, ini gambar apa ini? Kalau teman-teman tahu ini gambar apa coba? Apa ya Valen? Meniran ya. Meniran. Nama ilmiahnya apa? Philanthus niruri. Nah, dia punya namanya filantin ya. Nah, ini mengandung terpenoid ya. Kemudian ada yang
polifenol ya, misalnya fitokimia pangan fungsional ada polifenol ya. Poli itu banyak, fenol itu gugus fenol ya, OH ya, gugus OH yang tertempel pada benzen ya. Nah, ini apa ini? Kenikir ya. Kenikir. Tahu tuh kenikir? Tahu ya, masuk prodi jamu enggak tahu kenikir ya. Nah, ini mengandung banyak polifenol ya. Mengandung banyak polifenol, di mana polifenol itu karena dia punya gugus OH ya, di situ gugus OH secara struktur ya, punya gugus OH yang tertempel pada benzen, dia itu dapat menangkap radikal bebas ya. Jadi dia sebagai apa? Antioksidan, penangkap radikal bebas yang awalnya elektronnya itu bebas, labil, kemudian distabilkan dengan ditambahkan pasangan. Ya, di sini pada belum berpasangan kan? Berarti masih labil atau stabil? Labil ya mengaku ya. Jadi labil nanti stabilnya kalau sudah ada OH ya, sudah ada penangkap radikal bebas ya, polifenol. Kemudian ini glue ya, bukan glue. Glukosinolat ya, ada pada kopis ya. Kopis ya, itu juga banyak kandungan yang bermanfaat. Kalau misalnya kita mau membuat serbuk dari kopis, itu juga bisa ya. Jadi kopis ini bisa kalian panaskan, kemudian sampai dia kering, di blender, kemudian diserbuk. Nah, nanti tepung kopisnya ini bisa buat membuat pangan fungsional ya. Tergantung kalian mau bikin apa gitu ya. Dari tepung itu mau bikin apa? Apakah bikin cookies atau mungkin nanti untuk minuman itu dia sebagai taburan. Tapi kalau sebagai taburan dia harus lebih lembut ya. Jadi serbuknya itu serbuk kecil ya, lebih lembut daripada kalau kita gunakan untuk tepung pada umumnya biasanya ya. Kemudian ada fitosterol. Fitosterol ini pada apa? Selada ya, pada selada itu mengandung fitosterol. Kemudian pektin, ini apa ini, gambar apa ini? Daun apa? Daun jambu biji ya, daun jambu biji mengandung pektin ya. Pektin itu kalau biasanya yang terkenal kalau dia digabung dengan kaolin, dia bisa sebagai anti diare. Ya, jadi itu manfaat yang ada di sekitar kita ya, dan itu bisa jadi pangan fungsional. Katakanlah kita kan biasa tuh keripik bayam ya, kita coba deh pakai keripik daun jambu biji ya. Loh, siapa tahu ya, Bu juga nggak tahu rasanya gimana ya. Ya siapa tahu ya. Pernah nyoba keripik daun sirih? Keripik pare? Pernah ya? Rasanya lah ya enak toh. Ya, tapi ya itu digoreng ya. Kalau yang menghindari gorengan ya tidak baik gitu ya. Nah, keripik daun sirih, Bu Uli tuh kemarin pas di gedung Bung Karno itu, Mas, jadi ada yang jual keripik daun sirih, penasaran gitu ya. Dan rasanya ya lumayan sih enak. Cuman rasa-rasa sirihnya itu masih terasa gitu ya. Nah, kemudian ada yang mengandung organosulfur. Ini apa ini? Ya, bawang putih ya, Allium sativum mengandung aliin alisin ya, aliin alisin. Jadi dia salah satu yang, tapi aliin alisin ini biasanya tidak bisa hilang kalau untuk baunya ya, baunya itu akan sukar hilang kalau untuk pangan fungsional seperti itu. Nanti saya tunjukkan beberapa pangan fungsional ya. Kemudian fitoestrogen ya, ini kurma ya. Nah, sebentar lagi pasti menjamur ya, namanya kurma. Sampai sekarang pun kurma dibuat jadi minuman juga ya, minuman instan itu ya. Ya, kalau mau sebut merek ya itu Energen kurma ya. Nah, kurma itu kan mengandung fitoestrogen. Nah, dia itu sebetulnya baik untuk yang salah satunya misalnya menopause ya. Nah, itu bagus ya fitoestrogen ini. Kemudian dia juga sebagai sumber energi juga ya. Apalagi kalau makannya sepiring ya. Ya jangan sepiring ya, sumber energi. Kalau nasi sepiring ya sumber energi ya. Nah, kemudian ada karotenoid ya. Ini buah tomat ya. Buah tomat itu kandungannya sebagai karotenoid itu salah satunya likopen ya. Likopen ya, itu juga yang senyawa utama ya pada tomat ini. Kemudian flavonoid ada brokoli ya. Nah, kalau brokoli itu sebenarnya gampang juga ya pengolahannya, misalnya mau dibikin brokoli tepung atau digoreng itu kan juga
Bisa ya, Bu Uli di sini ngomong makanan di saat kalian perutnya mungkin sudah berbunyi ya. Ya, bunyinya gimana perutnya? Kukuruyuk, enggak kan ya? Ya, oke. Nah, jadi untuk pangan fungsional itu tidak tidak seperti obat ya. Jadi pangan fungsional itu bukan obat ya. Klaimnya jangan berlebihan. Jadi kayak klaimnya misalnya kayak di yang bawah ini ya. Nah, ini ada istilah-istilah yang dihindari. To prevent, to cure ya, atau untuk menyembuhkan. Apalagi kalau yang lagi booming ya, makanan ini misalkan apa ya? Katakanlah cookies ya, cookies dari daun pisang katakanlah ya ngawur ya dari daun pisang ya. Katakanlah ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit ya, menyembuhkan ya, no ya, to cure no ya, segala macam penyakit, apalagi itu klaim yang berlebihan ya untuk pangan fungsional ya. Jadi pangan fungsional itu bukan suatu obat ya. Kemudian to treat, to diagnose ya, itu kan terlalu klaim-klaim yang harus dihindari untuk pangan fungsional. Jadi dapat menggunakan to help atau untuk membantu menurunkan kolesterol misalnya, atau membantu memperlancar daya ingat gitu ya, atau membantu memperlancar memperlancar peredaran darah misalkan ya, membantu memperlancar peredaran uang juga ya Mas ya, kalau misalnya itu dibuat suatu entrepreneur ya. Nah, to improve bisa ya, untuk meningkatkan, is good for ya, itu baik untuk. Nah, ada klaim yang diizinkan itu salah tiganya, klaim kandungan gizi ya, diperkaya dengan vitamin bla bla bla, mengandung serat pangan, tinggi kalsium. Nah, itu boleh, tidak apa-apa ya. Kemudian klaim fungsi gizi. Kalsium berperan dalam pembentukan tulang dan meningkatkan kepadatan tulang dan gigi, bla 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 gitu ya. Dan klaim manfaat terhadap kesehatan. Nah, prospek pengembangan pangan fungsional ya. Jadi kembali lagi bahwa kita manusia ya, itu kan tidak lepas dari yang namanya makanan ya. Ada yang di sini suka ngemil. Saya ya, kok saya suka ngemil ya. Nah, itu ya yang belakang-belakang tengah ya suka ngemil ya. Ya. Nah, apalagi cemilan ya, itu adalah prospek yang sangat besar untuk kalian entrepreneur di bidang pangan fungsional. Yang saya tahu kemarin yang dari HMJ apa ya, kalau nggak salah, itu kan mild scrapes itu ya. Itu terus apalagi ya kemarin, nori-nori itu loh. Apa itu? Hah? Oh, kestratnya protes ya. Ya itu ya, kestratnya terus protes ya. Nah, terus apalagi? Nah, itu juga termasuk ya, pangan fungsional. Apalagi kalau nanti bisa dibuat suatu sediaan yang awet, kemudian dipasarkan. Nah, makanan itu termasuk salah satu produk kewirausahaan yang itu mudah untuk repeat order. Kalau misalnya jualan baju itu kan tidak setiap saat orang ganti setiap hari kan, ya kan? Paling orang sing mau nek bodo beli baju, ya, cuman pas hari raya, ya, misalkan atau kalau sudah misalnya kalau udah daster sobek baru beli ya, itu tuh sebenarnya kode-kode untuk suami ya, ya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya baju atau atau misalnya sepatu ya, itu kan pangsa pasarnya juga lebih sempit ya. Misalnya kita mau jual baju wanita daster kok di laki-laki, ya jelas nggak begitu laku gitu ya. Nah, itu kalau kita mau jual yang selain pangan fungsional misalnya, mau entrepreneur di luar pangan fungsional. Tapi kalau pangan fungsional atau makanan yang kita wirausahakan, itu akan jauh lebih mudah untuk repeat order. Orang kalau sudah suka makan ya, katakanlah gampangannya anak saya aja. Anak saya misalnya, ya mungkin kebanyakan orang ya, katakanlah di tempat makan ayam crispy ya, satu tempat makan ayam crispy. Kalau dia suka, pasti dia akan repeat order kan. Dia minta ke sana lagi. Entah itu anak-anak, entah itu dewasa. Apalagi kalau harganya terjangkau. Apalagi kalau itu ada embel-embel bagus untuk kesehatan, ya. Nah, kayak misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya orang itu apalagi suka ngemil, nah kalian ada yang berwirausaha di bidang makanan, misalnya pangan fungsional. Pangan fungsional itu tidak selalu makanan ya, termasuk di situ minuman, ya.
Kalau kakak kelas kalian sudah banyak juga yang berwirausaha di bidang minuman ya, kafe-kafe jamu itu juga banyak ya, acara dan lain sebagainya ya, itu juga sudah banyak ya. Jadi silahkan kalian nanti bisa mulai dari sekarang ya, nggak apa-apa mulai dari sekarang. Mungkin yang KTI-nya juga tentang pangan fungsional, nah itu bisa nggak cuman buat produk KTI ya, nggak cuman buat produk karya tulis selesai sudah ya. Jadi bisa kalian kembangkan lagi seperti itu, atau mungkin yang ikut lomba-lomba ya. Nah, prospeknya untuk apa aja? Pangan yang mampu membantu menghambat proses penuaan. Nah, tadi salah satu proses penuaan itu kan pikun ya. Nah, tadi pas brain gym tadi, kira-kira yang merasa sudah pikun tadi siapa ya? Ya, itu tadi kan salah satu prospek untuk kita menawarkan pangan yang kita hasilkan itu bisa untuk membantu menghambat proses penuaan, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini saya tidak bicara cara memarketingkan karena tadi sudah yang expert adalah Pak Aryadi ya. Nah, kemudian membantu meningkatkan daya imunitas tubuh. Apalagi ini kalau sudah mulai apa namanya, kayak kemarin itu ya, waktu COVID. Nah, itu yang laku itu adalah pangan fungsional, termasuk minuman. Ya, saya tadi ngobrol juga dengan Mbak Mei ya di Gria Atik itu ya. Omsetnya itu justru tinggi ketika pandemi. Itu adalah tingkat maksimal dari tingkat bukan maksimal ya, optimalnya beliau dia mendapatkan omset tersebut ya. Sama dengan Pak Aryadi tadi ya. Orang bisa melihat itu sebagai hikmah juga ya, seperti itu. Nah, itu juga untuk meningkatkan daya imunitas tubuh. Kemudian meningkatkan kebugaran, meningkatkan kecantikan wajah dan penampilan. Nah, ini sudah disampaikan oleh Bu Wulan tadi ya, Bu Wulan tadi ya. Ibunya cantik ya. Iya, ya. Itu adalah salah satu prospek pengembangan pangan fungsional juga ya. Termasuk salah satunya adalah jamu ya. Nanti ada contoh-contoh produk-produk pangan fungsional itu apa aja. Jadi tidak sesempit itu gitu ya. Pangan fungsional itu sebenarnya luas. Nah, karena luas inilah, ini adalah prospek. Pertama, dia luas ya. Kedua, bisa kita usahakan. Ya, kalau di sekitar kita itu kan kalian sudah hafal bahwa biodiversitas tanaman di Indonesia itu kan nomor 2 ya. Sedunia itu nomor 2 ya. Nah, nomor satunya mana? Brasil. Berarti kalau nomor 2 tidak Brasil, ya kan? Jadi yang kedua itu Indonesia, kecuali kalau dengan biota lautnya ya bisa nomor 1 ya. Nah, jadi itu prospek pengembangan pangan fungsional itu bahan-bahan sudah ada dan biasanya untuk memproduksi itu tidak terlalu tinggi biayanya ya, bisa dengan PIRT izin edarnya ya. Kemudian dia berprospek untuk repeat order ya, itu akan sangat luas sekali. Nanti siapa tahu setelah lulus dari sini kalian seperti yang di pantunnya Bu Indri tadi ya, tiba-tiba kaya raya ya, bahagia dan kaya raya gitu ya. Ya. Kemudian nah, ya ini kita tidak berbicara masalah hukum ya. Cuman dalam pasal 91 UU Pangan menyebutkan dalam pengawasan keamanan mutu dan gizi setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Nah, kalian kebanyakan teman-teman di sini kan dari jamu gitu ya. Jadi kalau kita mau memwirausahakan tentang pangan fungsional itu juga harus kita lihat legalitasnya ya, izin edarnya. Jadi di situ izin edar itu dibagi menjadi 2. Ada yang izin edar Badan POM dan PIRT atau SPP IRT. Yang lebih mudah itu yang PIRT ya, ini dari Dinkes ya, bukan dari Badan POM. Terus kita kapan harus mempunyai izin edar Badan POM dan kapan untuk memiliki izin edar PIRT? Nah, itu tergantung produk yang kita produksi ya. Kalau semacam teh dan semacamnya minuman kayak gitu yang masih nggak begitu kelihatan ya. Ya, oke, enggak apa-apa. Nah, ini adalah perbedaan izin edar Badan POM dan SPP IRT ya, atau PIRT. Nah, definisinya kalau dari Badan POM izin edar yang diterbitkan untuk seluruh jenis olahan pangan agar bisa diperdagangkan
Kalau PIRT diterbitkan untuk industri pengolahan makanan rumah tangga. Nah, kalau kalian mau mulai belajar untuk berwirausaha di pangan fungsional, kalian bisa memulai dari ini dulu, SPP IRT. Syaratnya itu tidak terlalu sulit. Jadi asal kalian punya ruangan ya, kecil aja enggak masalah ya. Itu nanti biasanya terus divisitasi dari Dinkes gitu ya. Jadi enggak terlalu susah ya. Jadi bisa memulai dari yang PIRT ini. Kewenangan yang menerbitkan, jelas ya kalau izin edar BPOM ya jelas Badan POM. Kalau yang SPP PIRT, pemerintah daerah, wali kota atau bupati ya ini bisa diajukan lewat Dinkes ya setempat gitu. Peruntukannya seluruh olahan pangan kecuali yang termasuk dalam industri rumah tangga. Nah, kalau di sini susah nanti kita bisa memulai dari PIRT dulu ya. Sebenarnya memulainya enggak dari PIRT, memulainya dari niat ya. Nah, itu yang susah niat, Bu, saya banyak kuliah, ini itu kan gitu ya. Wow, apa namanya? Laporan aja udah numpuk 2 ya, belum tak kerjakan ya, dan seperti itu ya. Kayak mesti garap burung laporan nih, biokimia. Ya, belum ya. Ya, apa namanya, mengingatkan kesedihan ya, enggak ya. Nah, jenis kalau yang PIRT itu jenis olahan makanan produksi industri rumah tangga kecuali pangan yang wajib fortifikasi dan pangan berklaim. Masa berlaku 5 tahun, kurang lebih ya, labelnya POM RIMD untuk dalam negeri. Kalau yang ini labelnya PIRT. Nah, jenis-jenis pangan fungsional ya, ada pangan fungsional alami ya, merupakan pangan fungsional yang sudah tersedia di alam tanpa perlu pengolahan sama sekali. Nah, misalnya buah-buahan dan sayuran segar ya. Ada yang suka salad di sini? Salad ya, bukan sholat ya. Kalau sholat wajib ya, nggak perlu suka apa tidak ya. Kalau untuk yang muslim ya. Ya, salad ya, salad buah ya. Ya, Bu ini cuma nanya ya, nggak beliin ya. Jadi gitu ya. Salad buah ya itu juga sebetulnya termasuk pangan fungsional. Kalian kan sekarang banyak sekali ya yang jual salad buah ya. Bisa lewat online, ada yang dari mulut ke mulut, saya pun juga suka pesen ya. Biasanya ada yang buka open order gitu ya atau open pre-order seperti itu. Nah, kalau kalian lihat ya di sini, nah warnanya itu kan macam-macam sekali. Kalau dilihat dari kandungan, seperti yang kalian lihat di awal tadi ya, kandungan fitokimianya dari berbagai tanaman tadi atau berbagai buah dan sayur, itu tadi kan banyak sekali ya macamnya, ya kan? Nah, cara gampang untuk mungkin yang dari biokimia kemarin sudah tahu juga ya bahwa untuk mengetahui makanan yang kita makan itu bergizi atau tidak, cukup bergizi atau tidak ya, bukan untuk obat dan lain sebagainya ya, itu bisa dilihat dari isi di piring kita ya, isi di piring kita. Kalian terutama yang anak kos, kalau makan ya biasanya di piring itu yang ada warna apa aja? Putih itu untuk nasi, terus apa? Coklat, bayam, tenane bayam, tenane bayam. Ikannya ikan apa? Goreng, ikan masin ya, berarti angkring ya. Ya, jadi cara gampangnya itu ya kita lihat di piring kita ya. Di piring kita itu ada warna apa aja sih gitu ya. Jadi kalau misalnya ada warna-warni itu akan gampangannya itu lebih bergizi ya. Jadi misalnya putihnya itu dari nasi ya. Kemudian pakai sayur sop ya, di sayur sop ada apa aja yang biokim kemarin udah pernah dapat ya. Misalnya tomat ya, tadi mengandung likopen ya, tomat warna merah. Yang warna hijau dari apa? Brokoli bisa ya, brokoli mengandung flavonoid. Di sayur sop ada apa lagi? Misal apa? Kobis ya. Kemudian apa lagi? Wortel ya, wortel, karotenoid. Terus ada yang nambahin juga dengan jagung ya. Ada yang dengan tahu juga ya, tahu putih itu. Ada yang dengan bakso. Nah, itu kan warnanya warna-warni ya. Jangan kok makan kok di piring putih semua ya. Kok bisa? Ya nasi putih. Tambah apa? Kerupuk. Terus ditaburi garam.
Ya, irit banget ya cakros kayak gitu ya. Nah, itu putih semua, no ya, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau di dalam piring kita itu gampangannya banyak sekali warna, itu sudah cukup bergizi ya. Kalau misalnya di makanan itu masih kurang warnanya, bisa kita tambahkan dengan minuman ya. Minuman misalnya jus, misalnya nggak ada warna hijau gitu ya, kita pakai jus alpukat misalnya. Kemudian kalau misalnya, oh belum ada warna merah nih ya, bisa pakai jus strawberry ya. Atau misalnya dengan ditambahin sambal, itu juga sudah warna merah, mengandung capsaicin ya. Zat pedas pada sambal ya. Zat pedas itu kan ada di masing-masing tanaman itu kan beda ya. Zat pedas pada cabai, zat pedas pada apa namanya merica, yang satu pada jahe ya Bu ya. Pada jahe itu kan beda-beda ya. Kalau pada cabai zat pedasnya namanya apa? Capsaicin ya, capsaicin. Pada jahe kan pedasnya jahe sama pedasnya cabai itu kan beda ya. Beda lagi juga dengan pedasnya omongan tetangga ya. Enggak ya, omongan tetangga manis-manis kok ya. Nah, jadi kalau pedasnya jahe jinjerolnya, kemudian kalau merica itu pipernya, jadi sama-sama zat pedas tapi rasa pedasnya beda. Itu juga senyawa dalam pangan fungsional juga ya, termasuk bumbu-bumbu tersebut ya. Seperti itu. Nah, jadi apa namanya, let your food your medicine tadi ya, your medicine. Jadi kalau misalnya makanan kita itu macam-macam ya, warnanya gampangannya sih ya, gampangannya seperti itu berarti kan banyak senyawa fitokimia yang bagus untuk kesehatan itu yang masuk ke tubuh kita, ya kan? Karena tadi awal mula apa namanya penyakit itu dari apa? Salah satunya pencernaan dan pernafasan, tuh ya. Nah, itu untuk pangan fungsional yang alami. Kemudian Mohon maaf, Bu Uli, ya. tinggal 5 menit. Oh iya, cepat sekali ya, loh. Kan terlalu banyak ini ya. Bocah ya, Bu Uli ya. Ini pangan sebelum pangan fungsional modern, ada pangan fungsional yang sebelumnya. Ini next-nya agak lambat. Mungkin bisa dibantukah yang di belakang? Nah, ini pangan fungsional tradisional ya. Saya sudah melihat Valen sudah deg-degan ya. Selama 5 menit lagi ya. Nah, merupakan pangan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, misalnya yang gampangannya nih beras kencur. Beras kencur sekarang itu enggak cuma beras kencur yang ada di botol gitu ya. Itu juga pangan fungsional loh ya, minuman itu. Jadi bisa dalam bentuk mungkin teh celup ya. Teh celup, kemudian dalam bentuk instan ya. It's okay ya. Kalian kan juga sudah tahu di nutraceutical cara membuat seperti itu ya. Kemudian dadih ya, ini biasanya dari daerah Sunda ya, ini susu yang difermentasi ya. Nah, tempe ini juga ya, keripik tempe ya. Nah, tapi itu gorengan juga sih ya. Nah, kemudian bandrek, ada jamu juga. Jamu itu sekarang meluas ya, jamu itu enggak cuma jamu yang kunir asem, beras kencur, uyup-uyup ya, nyekok gitu, enggak ya. Jadi sekarang kan berkembang yang jamu milenial juga ya, itu. Kemudian pangan fungsional modern ya, sebentar. Jadi butuh pengolahan kalau modern itu. Enggak pas ya. Ya. Dia lelah ya. Nah, oke. Pangan fungsional modern merupakan pangan fungsional. Nah, ini kok. Nah, boleh dibantu mungkin yang operator karena kalau dari sini agak lemot ya. Oke, nah pangan fungsional modern ya merupakan pangan fungsional yang dibuat khusus menggunakan resep baru. Nah ini misalnya cookies herbal. Cookies herbal itu misalkan kalian mau wirausaha tentang cookies herbal. Di situ bisa kalian kasih beberapa apa namanya varian ya. Mungkin bisa cookies dari daun pandan ya. Misalkan cookies dari daun kelor. Yang anak bimbing saya KTI itu bikin cookies dari kulit telur ya, kalsiumnya tinggi ya. Ada yang punya sisa kulit telur ya, bisa ditampung ya. Nah, dari kulit telur itu dibuat bubuk ya, dibuat tepung gitu ya. Nah, kalian makan kulit telur itu nggak masalah juga sih sebetulnya ya, asal udah bersih ya, jangan kulit telur yang masih kayak gitu ya.
Nah, kemudian yogurt ya, biskuit ya, yang diperkaya serat pangan ya, oat gitu ya, permen yang mengandung zat besi misalnya ya. Nah, permen-permen kalian kan juga sudah pernah membuat juga ya permen coklat gitu ya. Kemarin kan ada permen kelor, permen kunyit seperti itu ya. Nah, itu tinggal di packing, tinggal di marketingin seperti yang Pak Aryadi Ngendiko tadi ya, sampaikan tadi. Nah, itu sudah jadi ya. Kemudian susu kedelai ya, teh celup herbal. Nah, ini mudah sekali apalagi teh celup ya. Teh celup itu kan bikinnya sangat mudah ya. Kalau dia dari apa namanya serbuknya ya, bukan dari ekstraknya. Kemudian mie instan yang diperkaya dengan berbagai vitamin dan mineral. Nah, itu kan prospek-prospek yang sangat banyak dan sangat bagus ya untuk dikembangkan seperti itu. Mungkin kalian sebetulnya kalau ide saya yakin sudah banyak ya, cuman untuk menstartnya seperti yang Pak Arya dikatakan tadi, itu startnya ya. Jadi cara memulainya itu seperti apa gitu. Sedangkan kalian, saya tuh sibuk kuliah ya Pak, kayak gitu misalnya. Nah, kemudian next ya, oke. Oke, sudah bahan alam untuk zat warna pangan fungsional. Nah, ini ada beberapa zat warna, itu juga sebetulnya bisa untuk tambahan pangan fungsional. Atau untuk menarik suatu usaha dalam bidang makanan ya. Kurkuminoid ya, warna kuning bisa dari kunyit, bisa dari temulawak ya, itu dua-duanya mengandung kurkuminoid ya. Kemudian beta karoten kemerahan ya, ini bisa dari cabai ya. Mungkin ini yang rasa pedas ya, bukan rasa original. Nah, misalkan. Kemudian antosianin ya, merahnya dari rosella ya, flavonoid juga ya, masuk ke golongan flavonoid. Kemudian antosianin ungu ya. Nah, itu bisa dari ubi ungu, sekarang juga baru ngetren ya ubi ungu yang di dalamnya ada coklatnya, ubi ungu lumer ya. Ya, terus ada yang dalamnya ada kejunya ya. Besok mungkin kalian ubi ungu yang dalamnya ada apanya ya? Ada cabenya ya. Ubi ungu bom gitu ya. Jadi pedas ya. Terus klorofil ya hijau itu bisa dari daun pandan, likopen merah, kemudian ungu ini duet ya bukan duet ya. Duet, kemudian tanin ya, tanin hitam kecoklatan, kemudian klorofil bisa dari bayam, misalnya dari nugget ya, kita bikin nugget ya, nugget dari herbal atau dari bahan alam, misalnya nugget wortel ya, nugget sayur, seperti itu juga bisa ya. Bu Lidwi pernah bikin juga nugget dari seperti itu ya. Contoh produk pangan fungsional ya, ada organic rainbow noodle ya, jadi mie instan rainbow, warnanya ada 3. Kemudian coklat herbal. Nah, kalian kemarin juga pernah melihat mungkin ya coklat herbal ya dari kunyit sama dari apa kunyit ya, kunyit sama kelor ya, Mbak ya. Ini sirup ya, sirup telang pandan. Ini organic rainbow noodle ya, tadi sama. Nah, ini ada serbuk jahe purwoceng. Kemudian organic rainbow candy ya. Jadi apa itu namanya permen ya, permen dari bahan alam ya. Kemudian cookies ya dari buah naga atau kulit buah naga yang dibuat selai ya. Kemudian moringa brem ya, brem dari moringa. Nah, ini produk-produk juga yang ada di jamu ya. Kalian mungkin sudah pernah lihat juga ya. Ini ada sirup herbal. Nah, sirup herbal itu kan sirup sekarang itu kan luas sekali juga ya, sama kayak teh ya. Teh itu juga definisinya jadi meluas ya, sirup di sini ya. Ada sirup herbal, kemudian stick ya, stick bukan steak ya. Kalau steak kan yang apa beef itu ya, stick ya. Stick bukan untuk pemukul juga ya. Jadi ini stick dari petai Cina ya. Ada yang nggak doyan petai Cina, nah ini buat stick ya. Nanti bisa doyan ya. Kemudian manisan dari labu siam. Nah, itu juga termasuk. Ini saya kasih contoh, mungkin nanti habis dari sini menginspirasi pulang-pulang golek kelor, golek pandan atau apa aja ya, dibuat suatu produk. Ini selai dari cincau, kemudian selai herbal ya. Jadi nanti bisa di apa namanya pelajari, oke? Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Valen. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Saya kembalikan dulu ke Mbak Valen sebagai moderator. Terima kasih. Baik, beri aplaus dulu buat Ibu Apoteker Pramita Yudi atas materinya yang sangat luar biasa ini. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi.
Kepada ibu dosen atau teman-teman peserta kuliah umum yang hadir di sini bisa angkat tangan dan yang di Zoom bisa raise hand atau bisa tulis pesan di pertanyaan di room chat Zoom. Kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Udah lapar ya Mbak, kayaknya Mbak. Iya Ayo. nih. Yuk teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Ini memang kalau biasanya mahasiswa dijelaskan, kalau ada yang nanya tiba-tiba hening, Mbak. Memang biasa seperti itu, tiba-tiba hening gitu ya. Terus menundukkan pandangan gitu. Takut nek dituding ya, tunjuk Iya. gitu ya. Apa ditunjuk aja nih Bu? Oh, boleh ya. Tanya. Ayo, mau ada volunteer atau yang ditunjuk atau mau ada yang tanya silakan ya. Kalau nggak ada, ditunjuk aja Bu. Saya mau 3 nih dari semester 2, semester 4, sama semester 6. Biar adil ya. Silakan. Dicek nih, pada merhatiin nggak? Dari semester 2. Deg-degan ini Bu. Iya, Padahal cuma aku suruh pulang. tanya. Iya. Mana ya? Langsung menunduk biasanya tuh, Mbak. Mau ini Enggak, Nek, tak suruh bikin resume. Dia bingung ya. Mungkin sudah jelas kok ya. Saking jelasnya ya. Sudah dapat fitokimia juga ya, mungkin dapat nutraceutical juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan dari kelas 2B. Untuk pertanyaannya, apakah makanan fungsional itu laris untuk dijual di umum, Bu? Kira-kira laris nggak? Kalau yang beli-beli mungkin nanti laris so. Ya, bagus sekali Mas Alan pertanyaannya ya. Terima kasih ya. Langsung saya ini aja ya Mbak, jawab aja ya. Jadi langsung dijawab. ya seperti yang mungkin pernah Bu Li sampaikan juga ya, kalau pangan fungsional itu malah justru sesuatu yang lebih sering di repeat order ya. Kalau cocok biasanya di repeat order ya. Kayak misalnya beberapa gerai-gerai makanan ya, gerai makanan pada umumnya gitu ya. Itu kalau dia brandingnya udah dapat ya. Nah, kembali lagi ke cara marketing. Kadang ada yang berpendapat seperti ini. Ada tipe orang itu yang bisa produksi tapi nggak bisa marketing ya. Ada juga di sisi lain orang itu yang pinter marketing tapi nggak bisa produksi, ya kan? Nah, itu sebetulnya sesuatu yang memang bisa dikondisikan ya, dikondisikan. Kayak misalnya tadi Pak Ari ya, itu adalah cara marketing ya yang beliau sampaikan. Nah, kalau teman-teman di sini itu kan yang terutama dari prodi jamu itu kan sudah terbiasa tuh dengan formulasi. Nah, kalian biasanya saya yakin untuk memproduksi itu hal yang tidak sulit gitu ya. Entah itu pangan fungsional ataupun obat tradisional seperti itu. Nah, kembali lagi Mas, kalau untuk apakah pangan fungsional itu untuk dijual itu berprospek apa tidak, kembali lagi ke dua hal tersebut, produksi dan marketing. Ya, terutama marketingnya. Kalau kita tuh bisa produksi, bahkan bisa produksi banyak misalnya. Tapi kalau marketingnya zong ya sama aja, ya kan? Orang itu akan mengenal ketika kita kenalkan, ya kan? Kita menunjukkan ya. Jadi branding itu kan ya tadi seperti yang Pak Ari sampaikan ya tentang branding ya. Jadi pernah juga ya Bu Uli misalkan dulu tuh jualan online ya. Jualan online. Jadi di teman-teman itu sudah tahu kalau Bu Uli itu oh jualan gitu ya ya. Online ya, ada yang offline juga gitu ya. Nah, suatu saat itu tidak men-share dagangan misalnya ya, tapi teman-teman tuh sudah terbranding. Kok
lama sih nggak nge-share lagi gitu. Yang ini terus ada lagi teman lain yang tanya, Nut, misalnya ya, ini produk ini masih ada nggak? Seperti itu. Nah, itu adalah salah satu cara branding ya. Jadi mungkin yang kalau di produk ya sampai mikrofonnya aja lelah ya. Jadi formulasi dapat ya. Yang kurang dapat mungkin dari segi niat ya. Kalau modal itu sebetulnya bukan menjadi masalah juga loh ya. Seperti yang disampaikan Pak Arif tadi juga. Sebetulnya kita bisa berawal dari sesuatu yang kecil, ya kan? Dari modal yang kecil juga, ya. Cuman kadang memang harus effort di marketing, mungkin seperti itu. Kalian kan masih muda, temennya masih banyak, jaringannya masih luas, ya. Jadi nggak cuman jaringan luas masalah jodoh aja, ya. Tapi juga jaringan luas juga masalah pertemanan, nanti kan bisa ngelik juga, mungkin di tester dulu nih. Ini tuh udah mau udah mau Ramadan gitu ya. Biasanya banyak tiba-tiba yang jual nastar misalnya, jual kue-kue kering gitu. Nah, kalian mungkin bisa apa ya menambah daya tarik dengan pangan fungsional tadi. Misalnya dari kue kering yang terbuat dari kelor tadi misalnya, atau yang terbuat dari binahong, atau terbuat dari ubi ungu misalnya kalau bisa ya, yang pinter-pinter masak ya, nggak harus pinter masak sih sebetulnya. Sekarang banyak sekali resep ya yang bertebaran ya, seperti itu Mas Alan ya. Jadi prospek atau tidaknya itu ya sebetulnya kalau bisa dibilang ya prospek ya, karena makanan itu kan repeat order, orang itu tidak akan jauh dari namanya makanan. Apalagi bagi yang suka ngemil, kemudian anak-anak zaman sekarang juga ya, itu kan juga suka ngemil juga misalnya, seperti itu. Itu Mas Alan ya. Baik, terima kasih Bu Uli. Gimana Mas Alan, sudah terjawab pertanyaannya? Walaupun terpaksa ini tadi Bu. Iya, betul. Selanjutnya itu Kasihan di yang itu. room Zoom ada yang bertanya Ibu. Ya. Di room Zoom dulu. Dari Umu Zaki. Izin bertanya, Ibu, untuk produk yang dibuat jadi keripik campur tulang Oh ini ya. lalu digoreng itu masa tahannya berapa lama secara ilmu jamunya ya Bu? Oh ya. Oke, terima kasih Umu Zaki atas pertanyaannya. Jadi untuk produk yang dibuat jadi keripik campur telur kali nggih. Telur lalu digoreng. Itu masa tahannya berapa lama secara ilmu jamunya. Jadi Umu Zaki ada kalau di jamu itu yang namanya uji stabilitas ya. Uji stabilitas baik itu untuk obat tradisional maupun untuk makanan. Nah, jadi kalau kita ingin tahu berapa lama, itu kita harus kalau secara ilmiah kita harus uji stabilitasnya dulu, ya. Mungkin juga bisa dengan uji antibakterinya atau uji AKK ya, seperti itu. Itu juga bisa. Jadi intinya kalau berapa lama itu belum bisa kita pastikan kalau kita belum uji secara langsung. Jadi ada uji stabilitas itu yang dicepat, ada yang normal. Kalau yang dipercepat itu bisa dengan cara sekian minggu ya, nanti ada cara-caranya, ada metode-metodenya, itu sebenarnya di jurnal-jurnal udah banyak. Tapi kalau secara normal itu biasanya ada produk pertinggal ya. Mungkin yang udah PKL juga di industri ya, itu ada produk pertinggal yang dia itu nanti stabilitasnya selama berapa lama itu bisa dilihat dari produk yang pertinggal tadi. Seperti itu. Jadi kalau untuk menjawab berapa lama, mohon maaf saya belum bisa jawab kalau memang tidak ada bukti secara nyatanya seperti itu. Tapi kalau biasanya salah satu cara untuk mengawetkan memang salah satunya adalah dengan penggorengan. Kenapa? Karena penggorengan itu menghilangkan air ya. Sedangkan air sendiri itu adalah sesuatu yang dapat mengaktifkan enzim. Enzim itu selama ada dia basah, enzim itu masih aktif. Kalau enzimnya aktif, dia dapat membuat suatu produk itu menjadi busuk. Ya, mempercepat atau memudahkan suatu produk itu menjadi busuk. Makanya ketika sesuatu yang digoreng, ada yang suka di sini gorengan digoreng meneh.
gorengan yang digoreng lagi ya. Nah itu nggak sehat sih ya kalau kita mau bilang sehat apa tidak ya. Nah gorengan itu kan bisa awet ya daripada produk basahnya ya karena dia mengurangi kadar airnya. Kadar air itu kan biasanya yang membuat dia cepat busuk seperti itu. Kayak misalnya Simplicia ya mungkin agak serong sedikit ya ke Simplicia atau ke bahan alam yang dikeringkan ya menjadi Simplicia kering. Itu kadar airnya dipersyaratkan kurang dari berapa, teman-teman? Ya, betul. Kurang dari 10%. Kenapa sih harus kurang dari 10%? Ya, karena itu tadi alasannya. Karena ketika dia masih ada kandungan air yang cukup banyak, dia akan dapat secara enzimatis itu merusak dari produk tersebut. Begitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Uli. Selanjutnya kita akan mencari sasaran untuk teman-teman bisa bertanya lagi ya. Masih ada waktu ya. Oke, dari semester 4. Ya, Agung ya. Iya, dia dari tadi menguap kayaknya Agung ya. Kelihatan loh dari sini. Ayo Agung, apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalan Mau boleh nggak bertanya, boleh ya. ini tadi itu membahas tentang makanan fungsional. Nah, beberapa produk itu dari kayak permen, kayak sirup beberapanya itu kan banyak loh. Wah, banyak. Nah, untuk juga kita mestinya memerlukan beberapa tahapan untuk menjadikan produk itu jadi. Nah, bagaimana cara kita menekan ongkos apa Ya, pembuatannya itu fungsi ya. ya bagaimana juga kita bersaing di pasaran tentunya Ya. Oke, terima kasih Agung atas pertanyaannya ya. Bagus ya pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi tentang menekan ongkos produksi ya. Dan yang kedua mungkin bagaimana cara bersaing dengan produk-produk yang sudah ada sebelumnya ya. Kalau yang pertama menekan ongkos produksi ya. Sebetulnya kalau dari Herbal sendiri ongkos produksi itu sebetulnya nggak mahal loh, Mas. Jadi kalau kita tahu ya kalau daripada apa namanya yang selain herbal ya, kalau misalnya di sekitar kita aja ya, sekitar kita itu kan sebetulnya banyak tanaman-tanaman yang bisa kita fungsikan ya, katakanlah bayam ya, bayam itu kan sebetulnya kita misalnya mau bikin nugget ya, nugget bayam ya, nugget sayur ya, nugget bayam, bayam wortel atau nugget bayam aja lah. Bayam itu kan satu ikatnya, itu kan ini mungkin kalau mas-mas nggak pernah ke pasar ya atau ke tukang sayur ya. Nah itu kan sebetulnya masih murah ya satu ikatnya itu ada yang 1.500 ada yang 2.000 gitu ya. Jadi sebetulnya sih masih terjangkau ya untuk menekan ongkos produksi tadi ya. Jadi bisa kita manfaatkan dengan yang sekitar kita ya. Kemudian kalau untuk produksinya itu berlanjut itu sebetulnya ya kita memang harus mempersiapkan untuk itu ya. Kalau misalnya kita dalam jangka waktu yang panjang gitu ya. Berarti kan misalnya kita pakai bayam, berarti kita harus memastikan bahwa bahan kita itu cukup ya untuk memproduksi pangan tersebut, pangan fungsional tersebut, misalnya dalam waktu 1 minggu ke depan, ya itu cukup. Nah, bagaimana cara untuk mencukupinya ya? Itulah nanti strategi yang bisa kita cari ya, ataukah beli gitu ya produk basahnya atau misalnya atau produk yang setengah jadinya, kemudian kita olah itu juga bisa. Jadi sebenarnya paling mudah lagi ya itu mencari sukarelawan ya yang mau memodali ya. Nah itu lebih mudah lagi sebetulnya. Atau sebetulnya kalau kita berbicara entrepreneur, kita bisa nggak hanya jadi produsen ya, kita juga bisa loh jadi marketer ya, marketer atau reseller atau dropshipper. Itu kalau kita nggak berbicara masalah produk ya. Jadi itu modalnya lebih sedikit ya kalau kita jadi reseller.
atau kita jadi dropshipper misalnya, ya kan? Kita mengambil produk dari orang, kemudian kita mengambil keuntungan dari situ, dari menjualkan produknya atau menjualkan kembali. Pulaannya misalkan mie rainbow tadi ya, pulaannya misal 5.000, kita jual 7.000. Ya kan, itu kan sudah 7.500 misal kita jual, itu kan sudah untungnya 50% sendiri. Pulaannya 5.000, kita jual 7,5. Nah, mungkin seperti itu Mas kalau untuk yang pertama. Kemudian yang kedua itu kan bersaing ya, untuk bersaing di pasaran ya. Kalau bersaing di pasaran itu biasanya dengan produk-produk serupa sih ya. Produk-produk serupa yang sudah sukses itu biasanya saingannya di situ ya. Bukan produk yang berbeda meskipun dia pakai bahan yang misalkan bukan dari bahan alam gitu ya. Jadi bandingannya mungkin dari produk yang sama dan mirip ya, produk-produk yang mirip dengan yang mau kita kembangkan ya, saingan kita gitu ya. Sebenarnya kita tinggal membuat itu menjadi suatu variasi ya. Katakanlah gini, kita mau jual mie ayam ya, gampangannya gitu. Nah, mie ayam itu kan banyak sekali ya. Kalau kalian bisa hitung di sepanjang depan Poltekkes itu sudah ada berapa mie ayam ya, sampai ke Bendo Gantungan. Ya kan bisa hitung tuh banyak kan. Nah, kalian bisa menambah itu menjadi modifikasi ya. ATM ya, amati, tiru, modifikasi. ATM ya. Nah, kalian bisa memodifikasi dari situ. Mungkin kalian bisa nambah variasi. Misalnya mie ayam mie ayam min gitu ya, ditaburi daun min misal, atau mie ayam lato-lato misalnya ya. Nah, ternyata lato-latonya itu bakso ya, baksonya misal bakso herbal gitu ya. Bakso herbal itu bakso daging ya, daging yang ditambahi dengan herbal, misalnya ditambahi dengan apa? Sawi misalnya ya, yang sawi yang dicacah kecil-kecil dimasukkan ke situ misalnya ya. Nah, bisa kita dengan cara seperti itu. Jadi bersaingnya dengan cara yang lebih kreatif seperti itu. Dan satu lagi mungkin ya, marketing tadi, kembali lagi ke situ. Promosinya, marketingnya. Produk itu kalau tidak ada yang tahu, nah siapa yang mau beli? Kan gitu ya. Kita punya produk tapi nggak ada selain marketing ya, itu juga biaya marketing, satu lagi itu manfaat ya. Kita itu menjual sesuatu kalau tidak dimanfaatkan untuk orang lain, pasti orang tersebut tidak akan beli ya. Kan kita membeli sesuatu kalau kita menggunakan manfaat dari produk tersebut. Produk itu kan ada dua, ada produk barang dan ada produk jasa. Ya, produk bisa juga dalam bentuk jasa. Nah, ini yang modalnya dikit itu biasanya dalam bentuk jasa. Misalnya kalian pintar bahasa Inggris tuh. Ini agak melebar ya. Misalnya kalian pintar bahasa Inggris, kalian buka tuh jasa translate. Modalnya apa? Kepintaran kalian, ilmu ya, ilmu kalian ya. Jadi satu lembar gitu ya, satu halaman itu bisa kalian patok misalnya 60.000 per lembar. Ya, kalau 10 lembar 600.000. Modalnya apa? Kertas. Bahkan kalau misalnya nggak usah print ya udah nggak modal kertas ya. Cukup laptop yang kalian punya. Itu kalau produknya dalam bentuk jasa. Ya, kalau produknya dalam bentuk barang ya tadi perlu modal juga. Asal yang dijual itu bermanfaat, insya Allah akan ada yang memanfaatkan alias membeli. Ya, jadi ya kembali lagi ke pangsa pasar yang mau memanfaatkannya gitu ya. Kalau makanan itu kan sebetulnya pangan fungsional itu banyak orang yang butuh manfaat dari situ sebetulnya ya. Baik manfaat untuk kesehatannya dan juga manfaat untuk ganjel lapar ya, atau mungkin sekedar seneng ngemil gitu ya. Itu Mas Agung ya. Ada lagi atau sudah habis waktunya? Nggih, sampun kita tutup untuk sesi tanya jawabnya, nggih Bu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah semangat untuk bertanya, dan juga terima kasih kepada Ibu Ramita kenan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Materi dan sesi tanya jawab telah terlampaui. Saya akan sedikit menyampaikan kesimpulan Ibu. Nanti mohon revisi ya apabila ada kesalahan. Jadi ini tadi makanan fungsional, selain kita mendapat
kenyang, dan kalau kita mendapatkan kenyang, kita juga mendapatkan manfaat dari makanan fungsional itu tadi. Kalau misal itu minuman, selain kita dapat segernya dari minuman, kita juga mendapatkan manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh, gitu nggih Ibu. Jadi ini teman-teman kemarin juga sudah mendapatkan sedikit materi dari Bapak SPIRT dan dokumentasi ini tadi mendapatkan materi dari Pak Arya, dapat materi dari Bu Uki tentang ember-ember pangan fungsional berbahan alam. Jadi sudah tidak ada alasan lagi buat teman-teman kalau lulus dari sini di tangan ngapain sudah bisa menjawab, karena teman-teman bisa membuka peluang usaha sendiri tentang usaha yang sudah kita buat. Misalnya kita sudah bisa membuat ini, gimana caranya kita mengembangkan itu produk, begitu ya teman-teman, setuju? Apalagi ini mau lebaran pasti kan banyak yang jual kue kering seperti itu. Nanti kita kombinasikan dengan pangan fungsional dengan penambahan bahan alam yang bermanfaat untuk tubuh. Nah, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Apoteker Pramita Yuli MSc, sebuah kehormatan dan kebanggaan bisa sharing ilmu, berbagi pengalaman bersama Ibu, dan tentunya juga menambah wawasan bagi kita semua tentang entrepreneur herbal dengan bahan alam. Tidak terasa sudah di penghujung acara, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Apoteker Aryadi Yunianto SFAM dan Ibu Apoteker Pramita Yuli Pratiwi MSc atas materinya yang sangat luar biasa. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta yang telah mengikuti kegiatan dengan baik. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Apoteker Pramita Yuli Pratiwi MSc. Untuk acara selanjutnya yaitu pemberian tanda terima kasih secara simbolis oleh Ibu Titik Lestari Eskepners MSc kepada Ibu Apoteker Pramita Yuli Pratiwi MSc. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Apoteker Pramita Yuli Pratiwi MSc. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Titik Lestari atas pemberian tanda terima kasih kepada Ibu Pramita Yuli Pratiwi. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Aryadi Yunianto SFAM dan Ibu Apoteker Pramita Yuli Pratiwi MSc atas materi yang telah disampaikan, serta Saudari Valentin Aditya Kiki Febriana sebagai moderator. Hadirin yang kami hormati, sampailah kita pada penghujung acara kuliah umum jurusan Jamu Poltekkes Kemenkes Surakarta pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada pembicara dan seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga acara kuliah umum jurusan Jamu yang telah kita laksanakan dapat menambah ilmu pengetahuan serta membawa manfaat baik untuk kita. Amin. Kami selaku pembawa acara, saya Tatit Puncawijadanu dan rekan saya Sinara Anjani Sentiasno. Pamit undur diri, kurang lebih mohon maaf. Ke pasar membeli seuntai sirih, pulangnya mampir membeli kapulaga. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.